Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal PTK saya. Latar belakang masalah. Pada proses belajar dapat dikatakan berhasil jika ditunjang oleh media, metode, serta pendekatan yang kreatif dan inovatif, serta guru yang dapat melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sedangkan pada proses pembelajaran yang gagal itu tidak ditunjang oleh media, metode, serta pendekatan yang kreatif dan inovatif. MI Muslimat NU Pucang terdapat masalah, sebenarnya MI Muslimat NU Pucang sudah menjalankan pembelajaran aktif, inovatif, dan menyenangkan. Tetapi karena dalam proses belajarnya, karena pandemi seperti sekarang ini, daring dengan tatap muka itu memang berbeda ketika terjadi proses pembelajaran di dalam kelas. Ketika daring, guru cenderung lebih klasik, yakni dengan metode ceramah, tanya jawab, seperti itu. Sedangkan kalau tatap muka bisa lebih aktif dan inovatif dikarenakan langsung bergelut dengan siswa, langsung beraktivitas dengan siswa, bisa pembelajaran dengan berkelompok, cooperative learning, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika proses daring online itu untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok sangat susah dilakukan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika itu banyak sekali konsep-konsep maupun rumus-rumus yang harus dihafalkan. Nah, oleh karena itu, agar siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga lebih memahami dari dalam dirinya sendiri, maka saya mengambil materi persegi panjang maupun segitiga ini dengan pendekatan problem based learning, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah. Kembali lagi kepada yang awal tadi saya jelaskan bahwa dalam proses daring itu di sini peran aktif guru agar membentuk siswa itu lebih aktif, salah satunya adalah dengan problem based learning, pembelajaran berdasarkan masalah yang mana siswa mampu menemukan jawaban sendiri, siswa mampu menemukan rumus-rumus yang ada dalam bangun datar persegi, persegi panjang maupun segitiga. Dalam hal ini tentu dibantu, dibimbing oleh guru. Seperti itu. Oleh karena itu, saya mengambil judul PTK saya, penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga pada siswa kelas 4 ICP 1 MI Muslimat NU Pucang, Sidoarjo. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tersebut, dapat saya jabarkan rumusan masalahnya, yakni apakah model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga di kelas 4 ICP 1 MI Muslimat NU Pucang, Sidoarjo. Gambaran siklus PTK, di sini saya merencanakan adanya 3 siklus. Nah, sebelum adanya siklus pertama, saya sudah melakukan pratindakan. Pada tanggal 27 September kemarin, itu saya menganalisis bahwasanya ada beberapa materi
saya jelaskan bahwa di MI Muslimat NU Pucang itu menggunakan karakteristik holistik matematik. Jadi di MI Muslimat NU Pucang terdapat 4 kategori. Yang pertama adalah numbering atau aljabar, yang kedua adalah measurement atau pengukuran, dan yang ketiga adalah geometri atau bangun datar maupun bangun ruang. Yang keempat adalah handling data atau pengelolaan data. Nah, dari keempat ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, itu terdapat 4 materi ini selalu. Nah, dari beberapa materi tersebut, ketika saya observasi, itu pada materi geometri, itu masih tingkatan tesnya kemarin itu rendah, sehingga dapat saya ambil untuk dilakukan penelitian. Nah, rencana dari sini saya merencanakan untuk siklus pertama diawali dengan tindakan. Pertama, merencanakan. Saya merencanakannya berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu di dalam RPP terdapat sintak-sintak pembelajaran dari problem-based learning. Lalu saya melakukan setelah merencanakan mulai dari sintak problem-based learning, saya juga membuat media, saya juga membuat LKPD, membuat evaluasi tes, membuat lembar observasi, dan lain sebagainya. Itu sudah saya rencanakan. Lalu untuk tindakannya nanti, untuk siklus 1 ini ada tindakan, yaitu menerapkan dari rencana yang sudah saya rencanakan. Setelah itu melakukan observasi, yakni dari tindakan yang sudah saya lakukan, saya observasi ulang. Saya observasi, adakah kekurangan-kekurangan yang perlu adanya evaluasi, lalu melakukan refleksi. Dari sini, jika proses pembelajaran tersebut itu belum dikatakan berhasil, maka akan dilanjutkan ke dalam siklus 2. Sintak siklus 2 pun sama, mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, lalu refleksi. Dari keempat, sintak dari siklus 2 ini, jika masih belum berhasil, maka dilakukan siklus ketiga. Sesuai juga dengan melalui perencanaan, lalu tindakan, observasi, maupun refleksi. Jika di siklus ketiga ini terjadi peningkatan terus-menerus yang signifikan, maka dirasa bahwa problem-based learning ini suatu obat untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya. Tetapi jika dalam siklus 3 ini tidak terjadi perubahan dalam hasil belajar peserta didik, maka saya sebagai guru harus mencari obat lain untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada di kelas saya. Pengumpulan data ini dari hasil tes. Data yang saya ambil pertama dari hasil tes peserta didik, apakah terjadi peningkatan atau tidak. Yang kedua adalah observasi. Dalam observasi ini saya bisa melihat adanya mulai dari perubahan sikap, psikomotor, maupun sikap, maupun keadaan kondisi di lingkungan kelas daring ini sudah menunjukkan keadaan lebih baik atau belum. Yang ketiga adalah dokumentasi, yakni foto maupun hasil rekaman ketika proses pembelajaran, itu yang bisa saya jadikan acuan dalam pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.